Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar membahas tentang diskon dan tingkat diskon. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata diskon. Banyak barang yang dijual dengan harga diskon yang menarik minat pembeli. Untuk mendorong pembayaran yang lebih cepat, penjual juga tidak jarang menawarkan diskon tunai kepada para pembeli kreditnya untuk pelunasan lebih cepat sebelum jatuh tempo. Nah, selain itu, tingkat diskon pun digunakan untuk menghitung bunga wesel atau bunga pinjaman yang dipotong di muka. Potongan bunga di muka ini menyebabkan tingkat bunga efektif yang dikenakan menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan pembayaran bunga yang dilakukan di akhir periode. Nah, pada bab sebelumnya kita telah membahas faktor diskon dengan bunga sederhana, yaitu proses menghitung P dengan diberikan S, R, dan T. Nah, selisih dari S kurang P ini disebut dengan diskon sederhana atau diskon bank. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran kita, simple diskon atau bank diskon akan kita sebut dengan diskon. Ingat lagi rumus sebelumnya, kita belajar tentang bunga sederhana. Rumus dari bunga sederhana atau simbolnya SI adalah P dikali R dikali T. Yang mana P itu adalah pinjamannya, R itu adalah tingkat suku bunganya, dan T itu adalah waktu. Nah, sekarang kita belajar tentang diskon, maka rumus diskon juga ada, yaitu D sama dengan S dikali D kali T. Nah, yang mana sebagai S itu adalah pinjamannya, D itu adalah tingkat diskonnya. Nah, kalau sebelumnya R, kalau sekarang D tingkat diskon, dan T itu adalah waktunya. Dan rumus dari P sama dengan S kurang D. Nah, jika diketahui di soalnya S dan yang ditanya P, maka bisa juga kita gunakan rumus P sama dengan S dalam kurung 1 dikurang D kali T. Nah, kalau sebaliknya, jika yang ditanya S, maka rumus S-nya adalah P dibagi dengan 1 dikurang D kali T. Nah, untuk lebih pahamnya bisa kita langsung ke contoh soalnya. Contoh yang pertama, Bapak Tri meminjam 50 juta selama 6 bulan dari sebuah bank yang mengenakan tingkat diskon 12%. Berapa besarnya diskon dan uang yang diterima Bapak Tri? Berarti yang ditanya ada dua ya, yaitu berapa besarnya diskon dan uang yang diterima. Nah, kita tulis dulu yang diketahui di soal. Nah, 50 juta itu adalah sebagai S ya. S itu adalah 50 juta selama 6 bulan. Nah, berarti 6 bulan itu adalah waktunya. Sama seperti sebelumnya, kita jadikan ke tahun, berarti dibagi 12 atau 1/2, atau desimalnya adalah 0,5. Nah, mengenakan tingkat diskon. Tingkat diskon simbolnya adalah D kecil. D kecilnya adalah 12%, atau dijadikan ke desimal menjadi 0,12. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapa besarnya diskon, dan uang yang diterima Bapak Tri. Mari kita jawab sama-sama. Ingat lagi, rumus diskon, D sama dengan S dikali D dikali T. Nah, S-nya tadi 50 juta, dikali dengan tingkat diskonnya 0,12, dan dikali dengan waktunya 6 bulan itu 0,5 tahun. Nah, silakan dicek di kalkulatornya 50 juta dikali 0,12 dikali 0,5 sehingga nanti diperoleh 3 juta. Nah, jadi jawaban yang pertama, berapa besarnya diskon yang diterima Bapak Tri adalah 3 juta. Nah, pertanyaan yang kedua, dan berapa uang yang diterima Bapak Tri? Nah, maka uang yang diterima Bapak Tri, tinggal kita kurangkan aja. Rumus uang yang diterima adalah P sama dengan S dikurang D. Rumus di slide sebelumnya ya. S dikurang D. S-nya 50 juta, dikurang diskonnya sebesar 3 juta. 50 dikurang 3 itu sama dengan 47 juta. Nah, jadi kesimpulannya untuk diskon, besarnya diskon adalah 3 juta dan besarnya uang yang diterima Bapak Tri adalah 47 juta. Nah, itu untuk contoh soal yang pertama.
Nah, contoh soal selanjutnya, melanjutkan dari contoh soal yang sebelumnya, berapa pinjaman yang harus Bapak Tri ajukan supaya ia dapat menerima uang tunai sebesar 50 juta secara penuh. Jadi cerita sebelumnya, dia meminjam 50 juta karena ada tingkat diskon sehingga uang yang diterima hanya 47 juta. Nah, sekarang maunya dia mau menerima 50 juta secara penuh. Berarti logikanya, pinjaman yang harus diajukan oleh Bapak Tri haruslah di atas 50 juta. Nah, mari kita jawab sama-sama. Sehingga yang diketahui sekarang di sini adalah yang sebagai P-nya adalah 50 juta, yang D-nya tadi sama kayak diskon sebelumnya ya, yaitu 12% atau 0,12, dan T-nya selama 6 bulan atau 0,5. Dan sekarang yang ditanya adalah S, atau berapa pinjaman yang harus diajukan. Nah, coba kita jawab sama-sama. Untuk rumus S, seperti yang sebelumnya, S sama dengan P dibagi 1 dikurang D kali T. Nah, P-nya adalah 50 juta dibagi dengan 1 dikurang D. D-nya 0,12 dikali T. T-nya 0,5. Nah, kita selesaikan dulu yang sebagai penyebut. Untuk yang di penyebut itu kerjakan dulu yang kali. 0,12 dikali 0,5. Boleh dicek di kalkulatornya. 0,12 dikali 0,5 diperoleh 0,06. 0,06. Coba kita uraikan. Selanjutnya, 50 juta dibagi dengan 1 dikurang 0,06 diperoleh 0,94. Nah, silakan dihitung juga 50 juta dibagi dengan 0,94 diperoleh 53 juta 191.489,4. Nah, inilah yang harus diajukan oleh Bapak Tri supaya ia dapat menerima uang tunai sebesar 50 juta secara penuh. Ya, berarti kan logikanya dia harus mengajukan 53 juta sehingga nanti ada tingkat diskonnya sebesar 12%, maka uang yang diterimanya pas 50 juta secara penuh. Nah, itu contoh soal lanjutan dari soal sebelumnya. Nah, contoh soal berikutnya, hitung nilai sekarang atau present value dari 10 juta. Nah, jadi 10 juta ini sebagai S ya, yang jatuh tempo 1 tahun. 1 tahun lagi dengan yang pertama tingkat bunga 10%, yang kedua tingkat diskon 10%. Nah, sekarang ada dua pertanyaan, yaitu dengan menggunakan tingkat bunga. Jadi R-nya 0,1 atau 10%, dan yang kedua pertanyaannya tingkat diskon atau D sama dengan 0,1. Nah, mari kita bahas sama-sama. 10 juta ini adalah sebagai S-nya, dan T-nya yaitu 1 tahun. Karena udah dalam bentuk 1 tahun, berarti tidak perlu kita bagi 12 ya. Langsung kita jawab. Untuk yang pertama, tingkat bunga. Berarti sekarang kita menggunakan R bukan D. Nah, kita tulis untuk nilai sekarang itu simbolnya adalah P. P sama dengan S dibagi 1 ditambah R kali T. Nah, S-nya tadi adalah 10 juta dibagi dengan 1 ditambah R-nya adalah 0,1 dan T-nya adalah 1. Nah, silakan dicek di kalkulatornya masing-masing sehingga nanti diperoleh hasilnya 9 juta 90.909,09. Nah, itu untuk jawaban yang pertama, 9 juta 90 ribuan. Nah, untuk jawaban yang kedua menggunakan tingkat diskon atau D kecil. Nah, yang ditanya adalah P. Rumus dari P jika diketahui tingkat diskon di slide sebelumnya ya, S buka kurung 1 dikurang D dikali T. Nah, S-nya tadi 10 juta, buka kurung 1 dikurang 0,1 dikali 1. Ingat, kerjakan dulu perkalian ya. Kerjakan dulu perkalian, lalu di dalam kurung 1 kurang, baru terakhir dikali 10 juta. Silakan dicek di kalkulatornya masing-masing, sehingga nanti diperoleh 9 juta. Nah, jika diketahui tingkat bunganya 9.090,
kalau diketahui tingkat diskonnya 9 juta. Nah, ini terdapat selisih sebesar 90.000 antara kedua jawaban berikut ini ya. Jadi penggunaan tingkat diskon selalu memberikan keuntungan yang lebih besar kepada pemberi pinjaman. Jadi dalam kasus ini yang sebagai pemberi pinjaman adalah pihak bank dibandingkan dengan penggunaan tingkat bunga yang besarnya sama. Nah, itu dia untuk contoh soal nomor 3. Nah, selanjutnya kita juga dapat menghitung tingkat bunga yang ekuivalen dengan tingkat diskon. Tingkat bunga yang ekuivalen dengan tingkat diskon. Nah, mencari tingkat diskon yang ekuivalen dengan tingkat bunga tertentu ini. Ini ada rumusnya, dan ini turunan-turunan rumusnya. Untuk turunan rumusnya tadi, ini menggunakan tingkat bunga, ini menggunakan tingkat diskon, sehingga dikali-kali silang atau dicoret-coret. Seperti ini, coret S-nya, lalu muncul angka 1, lalu disederhanakan sehingga diperoleh rumus tingkat bunganya adalah R sama dengan D dibagi 1 kurang DT. Nah, selanjutnya jika yang ditanya adalah tingkat diskon, sehingga diturunkan rumusnya seperti ini, sehingga diperoleh untuk mencari tingkat diskon kalau yang diketahui tingkat bunganya D sama dengan R dibagi 1 ditambah R kali T. Nah, rumus-rumus ini bisa kita gunakan ke soal berikut. Nah, contoh soal berikut, jika diketahui tingkat diskon sebuah bank adalah 9%, berapa tingkat bunga yang ekuivalen untuk T sama dengan 1? Nah, sekarang yang diketahui, tingkat diskonnya adalah 9%. Atau kita jadikan ke desimal 0,09. Dengan tingkat bunga yang ekuivalen untuk T-nya sama dengan 1. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapa tingkat bunga. Berarti yang ditanya adalah R. Rumus R sesuai dengan materi sebelumnya, slide sebelumnya, D dibagi 1 dikurang D dikali T. Nah, kita substitusi angkanya, D-nya 0,09 dibagi 1 dikurang D-nya 0,09 dikali T. T-nya 1. Nah, silakan dicek di kalkulatornya sehingga diperoleh 9,89%. Nah, itu untuk yang R. Ya. Jadi tingkat diskonnya 9%, ekuivalen dengan tingkat bunganya 9,89%. Contoh soal berikutnya, jika diketahui tingkat bunga sebuah bank 10%, berapa tingkat diskon yang ekuivalen untuk periode 6 bulan? Nah, sekarang kebalikannya. Yang diketahui di sini adalah tingkat bunga, berarti simbol dari tingkat bunga adalah R. R-nya 10% atau desimalnya 0,1. Terus periodenya adalah 6 bulan. Nah, kalau periodenya 6 bulan, berarti kita jadikan ke tahun ya. 6/12 atau 0,5. Sekarang yang ditanya adalah berapa tingkat diskon yang ekuivalen. Menggunakan rumus yang tadi, tingkat diskon sama dengan R dibagi dengan 1 ditambah R kali T. R-nya adalah 0,1 bagi 1 ditambah R-nya adalah 0,1 dikali dengan T-nya adalah 0,5. Kerjakan dulu perkalian. 0,1 dibagi dengan 1 tambah 0,1 kali 0,5. Silakan dicek di kalkulatornya, diperoleh 9,52%. Nah, itu dia tingkat diskonnya. Itu soal berikutnya, berapa besarnya diskon? Nah, sekarang yang ditanya adalah diskon atau D besar ya. Dari uang sejumlah 200 juta selama 6 bulan pada tingkat diskon 10% per tahun. PA ini adalah per annum bahasa latinnya atau per tahun. Nah, berarti ini contoh soalnya mirip dengan yang sebelumnya ya. Contoh soal yang pertama. Nah, mirip dengan contoh soal yang pertama, yang sebagai S-nya adalah 200 juta selama 6 bulan, berarti T-nya adalah 6 bulan atau dijadikan ke tahun 0,5. Dan D kecilnya tingkat diskonnya adalah 10% atau 0,1. Sekarang yang ditanya adalah berapa besarnya diskon, berarti D besar. Nah, kita jawab sesuai dengan rumus sebelumnya.
Rumus D sama dengan S dikali D dikali T. S-nya adalah 200 juta, dikali D-nya 0,1 dan T-nya 0,5. Sehingga diperoleh 10 juta. Jadi besarnya diskon dari sejumlah uang 200 juta adalah 10 juta. Terus contoh soal yang pertama. Soal berikutnya, berapa besarnya diskon dari uang sejumlah 15 juta selama 8 bulan pada tingkat bunga 12% per tahun. Nah, sekarang yang ditanya juga tetap sejumlah 15 juta. Berarti yang diketahui di sini adalah S-nya 15 juta selama 8 bulan, berarti T-nya adalah 8 bulan. Kalau dijadikan ke tahun berarti 8 per 12. Nah, selanjutnya tingkat bunga. Sekarang yang diketahui di sini bukan tingkat diskon, tapi tingkat bunga 12%. Berarti R-nya adalah 0,12. Sedangkan yang ditanya adalah berapa besarnya diskon, berapa D-nya. Nah, berarti ini tadi diketahuinya, dan yang ditanyanya adalah D. Nah, ingat lagi, rumus D. Rumus D adalah S dikurang P. Ini ada di awal ya, rumus di awal D S kurang P. Nah, karena yang diketahui di sini adalah tingkat bunga, maka kita cari terlebih dahulu P-nya. Rumus P pada tingkat bunga adalah P sama dengan S dibagi dengan 1 ditambah R kali T. S-nya adalah 15 juta dibagi dengan 1 ditambah R-nya adalah 0,12 dikali T. T-nya adalah 8 per 12. Nah, ini silakan dicek aja di kalkulatornya. Kerjakan dulu yang kali ini. 0,12 dikali 8 dibagi 12. Setelah itu ditambah 1. Dan 15 juta dibagi dengan hasil yang dipenyebut ini, sehingga diperoleh hasilnya 13.888.888,89. Nah, ini dia. Selanjutnya kita substitusi ke rumus D sama dengan S dikurang P. S-nya tadi diketahui di soal 15 juta, dikurang dengan P yang barusan kita peroleh 13 jutaan, 89, sehingga hasil selisihnya adalah 1.111.111,11. Nah, inilah hasil dari diskon. Kalau yang diketahui tingkat bunga. Jadi kalau misalkan diketahui di soalnya tingkat bunga, kita gunakan rumus P pada tingkat bunga, baru kita kurangkan S kurang P. Selanjutnya contoh soal yang ini. Nah, ini tolong diperhatikan ya, karena ini gambaran soal UTS yang keluar dari bab diskon ini. Hanya saya ganti angka aja di sini, ganti cerita dan angka. Konsepnya sama. Karina meminjam. Nah, langsung kita ketahui di sini. Karina meminjam 500.000, berarti diketahui S-nya 500.000. Selama 6 bulan, berarti T-nya adalah 6 bulan. Kalau dijadikan ke tahun, kalau kita jadikan ke tahun, 6 bulan itu adalah 0,5. Dari Brutus yang memberikan tingkat diskonnya D kecilnya adalah 9% atau 0,09. Berapa besarnya diskon yang dikenakan dan berapa jumlah yang akan diterima oleh Karina? Berarti yang ditanya adalah D besar tadi ya, dan berapa jumlah uang yang diterima. Ini mirip dengan contoh soal sebelumnya. Kita substitusi langsung ke rumusnya. Rumus D sama dengan S dikali D dikali T. S-nya tadi 500.000, D-nya adalah 0,09, dan T-nya adalah 0,5. Silakan dicek di kalkulatornya perkalian sehingga diperoleh hasilnya 22.500. Nah, ini adalah diskonnya. Pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah uang yang akan diterima? Jumlah uang yang diterima. Nah, jumlah uang yang diterima tinggal kita kurangkan aja. P sama dengan S dikurang D. S-nya tadi adalah 500.000 dikurang dengan diskonnya sebesar 22.500 sehingga diperoleh 477.500.
Nah, jadi besarnya diskon adalah 22.500 dan uang yang diterima oleh Karina adalah 477.500. Jadi kurang dari 500.000 ya, karena ada tingkat diskon sebesar 9%. Nah, melanjutkan soal sebelumnya, apabila Karina ingin menerima tepat 500.000, berapa jumlah yang harus ia ajukan? Nah, sekarang kalau misalkan dia mau menerima tepat 500.000, berarti logikanya jumlah yang harus ia ajukan haruslah di atas 500.000. Nah, sekarang yang diketahui di sini adalah P-nya. P-nya adalah 500.000. Dan tingkat diskonnya sama dengan soal sebelumnya ya. Tingkat diskonnya adalah 9% atau 0,09 dan T-nya 6 bulan atau 0,5 tahun. Nah, untuk mencari, kita cari dulu S-nya. S sama dengan P dibagi dengan 1 dikurang D kali T. P-nya adalah 500.000 dibagi dengan 1 dikurang D-nya adalah 0,09 dikali 0,5. Kerjakan dulu yang bagian penyebut. 1 dikurang 0,09 dikali 0,5 diperoleh 0,045. Nah, selanjutnya dikurang 1 dikurang 0,045 adalah 0,955. Nah, selanjutnya 500.000 dibagi dengan 0,955 diperoleh nilainya 523.560,209. Jadi, Karina haruslah mengajukan pinjaman sebesar 523.560 supaya ia menerima tepat 500.000. Nah, selanjutnya ada tugas 3 buah soal. Nah, ini soal yang pertama, Antonio, mirip dengan soal sebelumnya ya. Ini soal yang kedua, dan ini soal yang ketiga. Nah, jadi perhatikan untuk soal pertama ini adalah gambaran soal UTS berikut di pertemuan ke-8 dari bab diskon dan tingkat diskon. Oke, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.